Pengertian drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar secara jarak jauh. Selain itu, drone juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan lain-lain. Ada beberapa istilah dari drone yang jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama yaitu drone AUV, yang kedua multirotor, yang ketiga yaitu GPS, selanjutnya yaitu GLONASS, selanjutnya yaitu RTH, selanjutnya yaitu pilot drone, selanjutnya adalah safety procedure, selanjutnya yaitu FPV, first person drone, selanjutnya yaitu RTV, selanjutnya yaitu ESC, electronic speed controller, lalu FG, flight controller, lalu yaitu VPS, vision positioning system. Yang terakhir adalah VPS, first person view. Lalu kita beralih ke bagian-bagian drone. Yang pertama adalah propeller atau prop, yang kedua adalah remote control, yang ketiga adalah kamera, yang keempat adalah gimbal, yang kelima adalah rotor, yang keenam adalah shock absorber, yang ketujuh adalah landing skid, kaki drone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pendaratan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu kita beralih ke jenis-jenis drone. Yang pertama, two-copter atau drone yang memiliki dua baling-baling. Yang kedua adalah three-copter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 3. Yang keempat adalah quadcopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 4. Yang keempat adalah hexacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 6. Yang terakhir adalah octacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 8. Teknologi apa yang mendasari 5G? 5G didasari oleh Ortho Frequency Division Multiplexing (OFDM). Ia adalah sebuah metode modulasi sinyal digital di saluran kanal yang berbeda untuk mengurangi gangguan sinyal. 5G menggunakan 5G NIR interface bersamaan dengan prinsip OFDM. 5G juga menggunakan teknologi bandwidth yang lebih luas seperti sub 6 GHz dan M-Wave. Seperti 4G LTE, 5G OFDM beroperasi berdasarkan prinsip jaringan seluler yang sama. Namun, air interface 5G NIR baru dapat lebih meningkatkan OFDM untuk memberikan tingkat fleksibilitas dan skalabilitas yang jauh lebih tinggi. Ini dapat memberikan lebih banyak akses 5G ke lebih banyak orang dan berbagai hal untuk berbagai kasus pengguna yang berbeda. 5G akan menghadirkan bandwidth yang lebih luas dengan memperluas penggunaan sumber daya spektrum dari sub 3 GHz yang digunakan dalam 5G menjadi 100 GHz dan seterusnya. 5G dapat beroperasi di kedua band yang lebih rendah, misal sub 6 GHz seperti M-Wave, misal 24 GHz atau lebih tinggi, yang akan menghadirkan kapasitas ekstrim, throughput multi GPS, dan latensi rendah. Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan otomasi industri berkembang semakin pesat. Dalam hal ini, komputer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan industri itu sendiri. Mau tidak mau, berbagai hal akan berintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu, seperti mekanika, elektronika, pemrograman, dan lain-lain termasuk robotika. Di sini akan saya bahas pengertian lengkap tentang robotika, mulai dari pengertian secara umum hingga contoh-contoh robot. Pengertian robotika. Robotika berasal dari kata robot yang artinya perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk melakukan otomasi terhadap suatu tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Jadi pengertian dari robotika yaitu studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Kata robot berasal dari robota bahasa Ceko yang artinya adalah pekerja yang tidak punya lelah dan bosan. Robot merupakan sebuah perangkat mekanik yang dapat menjalankan tugas-tugas, baik itu di bawah kendali dan pengawasan manusia, atau dijalankan melalui serangkaian program yang terlebih dahulu telah didefinisikan. Sehingga dapat diartikan bahwa robotika merupakan salah satu cabang teknologi modern yang berhubungan dengan desain, operasi, konstruksi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Contoh robot yang pertama yaitu
ScrubMatte. ScrubMatte merupakan robot pembersih kamar mandi yang diciptakan oleh Joe Engelberger. Robot ini dilengkapi dengan kontrol terkomputerisasi, mempunyai sensor mata ultrasonik, serta dilengkapi dengan peralatan pembersih. Contoh yang kedua yaitu Sojourner. Sojourner merupakan kendaraan robot beroda 6. Robot ini digunakan NASA pada tahun 1997 dalam eksplorasi di planet Mars. Robot ini dilengkapi dengan mata laser dan dapat mengambil sampel atmosfer dan tanah dan dapat mengirimkan data dan foto ke bumi. Contoh yang ketiga yaitu Siko. Robot Siko ini dikenal dengan The Robot Therapist. Robot ini diciptakan oleh Robert Dornick. Robot Siko pernah digunakan di rumah sakit di New York yang berfungsi untuk membantu anak-anak yang mempunyai masalah emosi. Robot menjadi simbol kemajuan sebuah teknologi karena di dalamnya mencakup berbagai elemen keilmuan seperti mekanika, elektronika, kinematika, dinamika, algoritma, dan lain-lain. Inilah yang menjadi sebuah alasan yang tepat untuk mengasah ilmu yang ada di dalamnya. Suatu ikon pendidikan akan semakin termasyhur jika selalu mengutamakan teknologi di dalamnya. Sebuah ikon ini penting untuk membangun semangat kemajuan, karena hal ini dapat menjadi sebuah patokan awal dari suatu perjuangan yang akan selalu dilanjutkan oleh generasi penerus. Demikian yang saya sampaikan mengenai pengertian dan contoh dari robotika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang augmented reality. Apa itu augmented reality? Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Cara kerja augmented reality, seperti yang dibahas pada pengertian tadi bahwa AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Augmented reality atau AR menggunakan teknologi SLAM, sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Kategori perangkat yang mendukung augmented reality adalah mobile device atau smartphone dan tablet, special AR device, AR glasses, dan virtual retinal display. Contoh penerapannya antara lain ada game, sosial media, medis, dan broadcast. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang virtual reality dan Internet of Things. Virtual reality adalah bisa disebut dengan realitas maya, merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Cara kerja virtual reality ini dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat berbentuk seperti kacamata, virtual reality ini seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah nyata baik secara fisik maupun fiksi. Nah, kekurangan dari virtual reality ini apa? Kekurangannya ialah bagi penggunanya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan. Nah, kelebihannya banyak sekali. Salah satunya pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang sesuatu bangunan seperti gedung dan rancangan denah rumah. Melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat bisa kita lakukan dengan simulator dan games. Contoh virtual reality ada cardboard, FRSE, dan cardboard camera. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, selanjutnya Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, MEMS, internet, QR, kode. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi.
Nah, selain itu juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR, kode yang sering kita jumpai. Kemampuan dari Lot sendiri tidak perlu diragukan lagi.